sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kemarin kita sudah mendapatkan episode kedua My Hero Academia season ke-6. Dan episode kedua ini lumayan epic cuy. Saking epicnya, 23 menit di episode ini tak begitu terasa. Di episode ini memfokuskan ke kita tentang pertarungan Mirko melawan para High Enomu sendirian. Dan juga ada Kaminari yang akan mengcounter villain dengan kekuatan pemusnah massal. Wow. So di konten kali ini akan kita breakdown episode kedua season ke-6 ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Jadi episode kedua ini mengadaptasi 3 chapter, yakni chapter 261 sampai chapter 263. Silahkan cek setelah konten ini selesai. Episode kedua dibuka dengan lanjutan Mirko yang berhasil menemukan persembunyian Dr. Garaki yang asli dan berhasil menghancurkan seluruh kapsul berisi Nomu. Di sisi lain ada Crush yang sedang menyusul Mirko. Namun kroco-kroco Nomu masih berhamburan. Di sisi Mirko, akhirnya Dr. Garaki mengaktifkan para High Enomu dan ya, Mirko langsung dihajar para High Enomu. Mirko tentu saja tak tinggal diam dan ya, pertarungan pun pecah. Mirko berhasil membantai Nomu dengan mudah, akan tetapi satu Nomu berhasil membuat tangan Mirko terpelintir. Tapi ya, itu bukan tantangan berarti bagi number 5 Mirko. Kemudian beralih ke sisi gunung, kini para hero bersiap menyebut Villa Paranormal Liberation dan murid yang diterjunkan untuk join bersama penyerbuan hero adalah Kaminari Denki. Singkatnya, sebagai langkah awal, Cementos langsung menghancurkan bangunan villa dan ya, kekacauan pun tak dapat dihindari. Di dalam villa sudah bersiap salah seorang villain yang siap untuk melumpuhkan hero secara massal. Di sisi hero ada Midnight yang sedang meyakinkan Kaminari agar tak patah semangat saat melawan para villain. Dan ya, berkat itu Kaminari akhirnya beraksi. Si villain yang disebutkan tadi memiliki kekuatan guntur yang bisa membuat para hero lumpuh secara bersamaan dalam sekejap. Tapi sayang sekali serangan villain tersebut gagal total karena ada Kaminari yang bertindak langsung untuk menyerap energi listrik berskala besar. Dan ya, para hero selamat berkat Kaminari dan episode kedua pun selesai. Kini kita masuk ke breakdownnya dari scene per scene. Pertama diawali dengan backstory dari Nomu Joni, di mana Nomu Joni ternyata adalah High Enomu yang di-nerf oleh Dr. Garaki. Dan sekarang Joni menjadi hewan piaraan Dr. Garaki dengan quirk yakni quirk warping. Quirk yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan teleportasi mirip dengan Warp Gate. Kemudian ada scene pertarungan antara Endeavor featuring Aizawa yang sedang menghadapi Nomu Krocho. Endeavor yang melihat aksi Aizawa yang bisa mematikan quirk lawan tiba-tiba mengajak Aizawa untuk join ke agensinya. Namun Aizawa menolak karena dia memiliki urusan dalam mendidik muridnya. Tentunya hal ini dipahami oleh Endeavor karena Endeavor tahu kalau Aizawa adalah guru dari anaknya yakni Todoroki Soto. Maka dari itu Endeavor tak memaksa Aizawa untuk join di agensinya. Beralih ke hero lain, kini ada number 6 hero yakni Crush yang sedang menyusul Mirko. Namun yang ditemui Crush adalah gerombolan Nomu. So maka dari itu Crush memakai quirknya yakni Swell untuk menghadapi Nomu sendirian. By the way, quirk milik Crush ini adalah quirk yang memungkinkan Crush untuk menciptakan perisai di seluruh tubuhnya dengan ukuran yang bervariasi sesuka hati penggunanya. Dan dapat pula Crush dijadikan sebagai senjata tajam. Jadinya quirk milik Crush ini bukan quirk yang receh. Sehingga masuk akal pula mengapa Crush bisa jadi pahlawan Jepang yang berada di peringkat 6 terkuat. Kembali ke Mirko, kini Mirko diganggu oleh salah seekor Nomu yang diberi nama Moka. Moka ini hampir mirip dengan Joni, yakni Nomu yang dijadikan sebagai hewan piaraan Dr. Garaki. Tentunya Moka juga memakai quirk, yakni quirk double, quirk yang diduplikasikan dari quirk double milik Twice. Sehingga tiruan Dr. Garaki di episode yang lalu itu disebabkan karena Moka yang menciptakan cloningan Dr. Garaki. Di saat yang bersamaan pula, Dr. Garaki mengaktifkan seluruh High Enomu melalui smartphone-nya. Nah, bicara soal smartphone yang dimiliki oleh Dr. Garaki, smartphone ini juga akan digunakan nantinya untuk membangkitkan Nomu-Nomu di beberapa episode ke depan. Jadinya smartphone ini adalah kunci untuk mengaktifkan Nomu dan nanti akan digunakan pula oleh si Garaki saat bangkit nanti. Pada akhirnya seluruh High Enomu aktif dan tentunya karena mereka adalah tahap High End, maka dari itu mereka memiliki kesadaran. Nah, para High Enomu ini berjumlah 5 orang dan masing-masing memiliki quirk lebih dari 1. Adapun siapa saja Nomu-Nomu ini mungkin akan dijelaskan di konten tersendiri, soalnya durasinya tidak cukup cuy. Tapi yang jelas Nomu-Nomu High End ini bisa saja diambil dari mayat para villain. Karena pada saat mereka sadar kalau yang mereka hadapi adalah Mirko dan Crush, mereka langsung menyadari kalau lawannya adalah pro hero. Maka dari itu dengan dibangkitkannya para Nomu ini, maka tugas mereka adalah untuk membunuh hero. Para High Enomu ini akhirnya membagi tugas. Salah satu dari 5 Nomu bertugas untuk menghadang Crush dengan cara memblokir pintu koridor. Dan 4 sisanya bersiap untuk baku hantam dengan Mirko. Mirko yang tadi dihantam dengan brutal ternyata masih dapat berdiri dan bersiap untuk menghabisi para High Enomu. Tentunya para High Enomu kaget kok bisa manusia seperti Mirko masih bisa hidup setelah menerima hantaman yang sangat keras. Well, tentu saja hantaman yang seperti tadi bukanlah serangan yang berarti bagi Mirko. Karena Mirko
pada dasarnya memiliki fisik yang lebih kuat dibanding manusia biasa. Hal ini disebabkan oleh quirk mutan kelinci yang Mirko miliki, sehingga tubuh Mirko bisa dibilang adalah tubuh manusia mutan yang dapat memanipulasi efek getaran pada tubuhnya. Mirko juga pada dasarnya bukan hero yang kaleng-kaleng cuy, sebab dahulu saat masih SMA, Mirko adalah atlet tarung bebas yang dikenal sebagai Tiger Bunny. Dan bahkan dulu Mirko juga sempat bertarung bersama Overclock atau Knuckle Duster, The Rapper atau Kendo Rappa, dan bahkan All Might di masa lampau. Jadi dengan rekam jejak Mirko yang seorang atlet bela diri, menjadikan Mirko bukan hero cupu dengan modal quirk. By the way, tahun lalu saya sudah pernah membahas soal Mirko, silakan singgah jika berkenan. Kita beralih ke Crash lagi. Saat Crash menghadapi Hike and Nomu, para hero lain akhirnya menyusul dan salah satu hero langsung memanjatkan doa pada Nomu yang mereka hadapi. Ini membuat saya salfok sebab si hero ini tahu kalau Nomu adalah mayat hidup. Maka dari itu, hero yang nampaknya seorang penganut Buddha yang taat ini mendoakan Nomu tersebut. Saya salfok karena ini mirip dengan suster di manga Fire Force yang bertugas mendoakan Homurabito sebelum diistirahatkan. Dan menjadi tanda pula bahwa Bang Hori selaku kreator tidak melupakan unsur tradisional Jepang yang kental dengan konsep Buddhisme. Waduh, ilmu arkeologinya aktif lagi nih. Scene kemudian bergeser ke Dr. Garaki yang sedang menjelaskan soal konsep Nomu, di mana Nomu adalah ciptaannya dan Nomu terbagi dalam beberapa klasifikasi. Nomu pada dasarnya adalah mayat yang dimasukkan beberapa quirk dalam tubuhnya dan ada 3 tingkatan, yakni Nomu tingkat bawah, menengah, dan tingkat atas. Nah, Nomu tingkat atas ini memiliki kekuatan 10 kali lebih kuat dari manusia biasa, sehingga bahkan tanpa quirk sekalipun, Nomu tingkat atas ini sudah sangat kuat. Salah satu Nomu tingkat atas ini adalah Nomu USG yang pernah muncul di season pertama. Tapi dari 3 tingkatan Nomu, ada Nomu yang paling tinggi yakni Hike and Nomu, yakni Nomu yang memiliki kesadaran dan juga bersifat otomatis. Tapi meskipun para Hike and Nomu ini kuat, pada dasarnya mereka tidak terlalu sempurna disebabkan All For One yang sudah ditahan. All For One di sini bertindak sebagai perantara transfer quirk. Maka dari itu, karena All For One sudah ditahan, jadinya transfer quirk dilakukan secara manual oleh Dr. Garaki. Sementara itu, ada Shigaraki yang sedang disiapkan. Namun selama 3 bulan hibernasi, Shigaraki baru mencapai 71%. Jadinya Shigaraki saat ini belum menjadi perfect All For One. Kita bergeser ke Gunung Gunga. Di sini ternyata Skeptic sudah mengetahui bahwa yang membocorkan informasi kepada hero adalah Twice. Jadinya sekarang perang pun pecah, padahal wacana perang tersisa sebulan lagi. Shin lalu memperlihatkan kekuatan dari guru sastra modern Yue, yakni Sementos, di mana Sementos dengan quirk semennya langsung dapat membongkar villa dengan sekali serangan. Ini sekaligus mengonfirmasi dari databook bahwa Sementos ini memiliki quirk yang sangat kuat apabila medannya di perkotaan atau yang memiliki bahan baku beton. Kemudian para hero dihadapkan dengan villain berkekuatan listrik. Di anime dijelaskan kalau kekuatan listrik ini berasal dari kekuatan quirk yang menyerupai guntur. Maka dari itu si pengguna quirk ini sangat pede ketika berhadapan dengan para hero, karena dengan kekuatannya tentu saja bakal memusnahkan lawan dalam porsi besar. Tapi si villain ini lupa kalau ada counter alaminya. Siapa lagi kalau bukan Kaminari? Kaminari memiliki quirk elektrifikasi, yakni quirk yang dapat menciptakan dan memanipulasi energi listrik sesuka yang dia mau. By the way, saat Kaminari takut untuk bertindak, Kaminari sempat mengingat Kyokajiro dan akhirnya membuat Kaminari bersemangat. Bukan tanpa alasan kawan-kawan, karena Jiro bagi Kaminari adalah suatu hal yang spesial. Jadinya Jiro dan Kaminari adalah love interest di My Hero Academia. So, dengan kekuatan Kaminari, maka serangan villain dengan kekuatan guntur nampaknya sia-sia, karena Kaminari bertindak sebagai penangkal petir dan menyerap energi listrik berskala besar, dan akhirnya membuat hero-hero lain selamat dari pembantaian massal. Buset, Kaminari keren banget. So, episode ini keren banget sih, dan episode ke depan dapat dipastikan langsung masuk ke proses pembantaian Twice. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.